Informasi lainnya pemirsa, seorang warga negara asing asal Iran ditangkap di Tres Narkoba Polda Jawa Barat setelah diketahui menjadi peracik sabu di Indonesia. Ia ditangkap bersama satu rekannya warga negara Indonesia di sebuah rumah yang dijadikan laboratorium di Meruya, Jakarta Barat. Petugas dari Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Rumah kontrakan ini menjadi laboratorium peracikan sabu cair menjadi sabu. Polisi menemukan berbagai bahan baku narkoba jenis sabu cair. Polisi mengamankan dua pria yang salah satunya merupakan warga negara Iran berinisial MT. Pengungkapan kasus narkoba ini hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, di mana petugas mengamankan 50 gram sabu yang diproduksi MT di wilayah Pukum, Polda Jabar. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu cair atau liquid metamfetamin sebanyak 123 liter yang dibagi ke sejumlah jerigen dan drum. Bahan baku sabu cair 1 liter akan diolah oleh tersangka menjadi 4 kg narkoba jenis sabu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat, sabu misal dengan 1 liter jadi 1 kilo, berarti 128 kilogram sabu grade A. Kalau itu diolah menjadi 4 liter, 1 liter menjadi 4 kilo, berarti menjadi 500 kilogram sabu grade D. Tersangka MT masuk dalam jaringan narkoba internasional Bulan Sabit Emas atau Golden Crescent. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman mati atau seumur hidup. Nekat selundupkan narkoba, seorang warga Australia ditangkap di Tres Narkoba Polda Bali. Saat ditangkap, pemirsa, pelaku menyembunyikan narkoba jenis kokain dalam kemasan alat tulis dan boneka. Curiga dengan paket dari luar negeri di kantor pos Renon, petugas menyelidiki penerimanya yang merupakan warga negara Australia. Ketika ditangkap, Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain. Saat ditimbang, berat kokain 1,8 kg yang disamarkan dalam paket boneka dan alat tulis. Petugas juga menemukan bukti lain di dalam kamar tersangka di kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, yaitu timbangan digital dan 1 bundel plastik klip yang biasa digunakan dalam peredaran narkoba. Tersangka mengaku tidak mengenal pemilik paket dan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah untuk mengambil dan mengedarkannya. Oleh kantor pos dan diterima ada 2 paket. Kemudian sebenarnya itu mengaburkan ya untuk alamat itu, tetapi kan dari situ, dari surveillance kita kita temukan bahwa si pelaku itulah yang menerima barang. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa saksi ojol itu dia kan dia tidak tahu, dan memang dengan harga yang dia membayar itu kalau nggak salah 600.000 dengan bayar paket itu dengan bayar pajak di kantor pos itu. Tersangka kini sudah diamankan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Joko Widodo terkait dengan pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkumpulan praktisi hukum menilai penggugat bisa dijerat pidana karena telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, Kumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana
dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua, penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata, aktor incumbit probatio, siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berkeduakan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi naik penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini. Dan ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini, diantaranya berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan.